Saya justru berterima kasih dengan para penjual makanan yang menjual makanan haram dan memberikan label non-halal. Sehingga ketika melihat makanan non-halal, yang kita lakukan jangan emosi, cukup nggak usah dibeli. Dengarkan nih komentar Ustadz ini soal rendang babi. Ditulis oleh X Hardy. Di forum online ternyata rendang babi masih menjadi primadona dan belum dingin untuk dibahas. Gara-gara beberapa orang fanatik agama dan ingin memperkeruh situasi, rendang babi jadi populer. Sebetulnya ini jadi paradoks, karena bakal bikin rendang babi lebih sering dimasak dan dijual. Sama halnya Bipang Ambawang yang pernah disebut Jokowi. Kecaman datang bertubi-tubi, tapi Bipang Ambawang makin laris karena bikin penasaran. Pedagang Bipang pun kebanjiran order dan omset meroket. Ini seperti gerombolan penunggu nasi bungkus yang suka boikot produk tertentu yang malah membuatnya makin populer. Di forum yang tadi saya tongkrongin, ada satu komentar dari netizen yang bikin perut saya kesakitan. Dia bilang Rusia sibuk menaklukkan Ukraina dan menyeret negara barang ke jurang resesi. Cina sibuk mengeksplorasi luar angkasa. India sibuk mengembangkan ekonominya agar jadi kekuatan ekonomi di dua dunia. Indonesia sibuk memberantas rendang babi. Saya tak sanggup menahan tawa sekaligus miris dengan negara ini. Otak sebagian orang memang korslet parah. Bahkan dulu ada yang jual ayam dengan label agama. Gila Lundro. Ustadz Ferry Koto ikut bicara soal rendang babi. Tapi dia berpendapat itu tidak masalah selama si penjual memberi keterangan bahwa itu adalah makanan non-halal. Kemudian dia menjelaskan bahwa yang tidak boleh itu adalah menjual rendang babi, tapi mengaku bahwa itu rendang sapi. Jual rendang dengan bahan babi, kemudian mempromosikannya sebagai rendang babi, ya tidak apa-apa. Tidak ada yang salah. Yang tak boleh itu jika buat rendang babi, tapi dipromosikan sebagai rendang sapi, kata Ferry Koto melalui cuitannya. Ini yang paling lucu. Apalagi jika ngaku jual rendang sapi, tapi faktanya isinya lengkuas. Itu tidak boleh banget, katanya lagi. Benar sih katanya, tidak ada unsur penipuan apalagi menjerumuskan konsumen. Ada tulisan dan label non-halal, simple. Harusnya penjelasan begini yang dicerna dengan baik, bukan mendengarkan para provokator dan pembuat gaduh. Apalagi Ustadz tak bermutu yang tak tabayun langsung ngamuk-ngamuk mendengar kata babi, lalu meminta maaf karena bikin gaduh meskipun tak ikhlas. Kita semua diberikan otak untuk berpikir, mencerna, lalu menyimpulkan apakah apa yang kita dengar itu logis atau pesong. Akibat virus kadrun goblok yang masif menyebar di negara ini, banyak yang jadi tertular. Banyak yang jadi mabuk agama, overdosis agama, halu tak karuan merasa sudah pasti masuk surga. Rendang babi ini simpel dan tak perlu dipermasalahkan. Tapi gerombolan surga itu mempermasalahkan dan mengecam. Seolah rendang memiliki satu agama dan tidak boleh dimodifikasi dengan bahan atau cara masak yang berbeda. Mindset pendek begini berharap rendang go internasional? Jangan mimpi. Orang luar suka berkreasi. Kalau mereka mencoba masak rendang babi atau bahkan buka restoran rendang babi dan jual bir, mau bagaimana? Mau larang mereka? Yang ada situ yang bakal dianggap gila atau goblok. Kalau saya lihat ini adalah hasil dari kebencian terhadap babi dan etnis tertentu. Tidak percaya? Kenal Henry Faris? Dia membuat cuitan seperti ini.
Karena semakin banyak berdatangan orang Cina ke Indonesia, maka masakan Padang pun jual babi sekarang. Selera makan mereka memang jorok. Babi, ular, anjing, bahkan kucing, jangkrik, dan kodok pun mereka makan. Bangsa rakus bin jorok pemakan segala, katanya di Twitter. Setidaknya di sana tidak ada kadrun yang kelakuannya lebih jorok dan busuk dari bangkai terbusuk sekalipun. Kayak di sini nggak jorok aja. Lihat tuh sungai di sini, berapa persen yang bersih? Sampah aja masih berserakan di jalan. Cuitannya saja menjijikan dan bahasanya kotor, tapi menyinggung orang lain jorok. Begitulah kalau di rumah tak ada cermin. Negara yang dia sebut bangsa rakus dan jorok, setidaknya mereka jadi raksasa dunia. Amerika Serikat pun tak bisa menumbangkannya lewat perang dagang. Sekarang Amerika Serikat yang malah sempoyongan karena mengalami inflasi tertinggi selama 40 tahun terakhir. Saya yakin Helmi Felis ini belum pernah ke Cina sana. Hanya terdoktrin mindset kuno kalau Cina jorok. Percayalah, selain ada kadrun dan kelompok mabuk agama, babi dan Cina akan selalu dianggap monster mengerikan sebesar 100 kali ukuran Godzilla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai para manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi. Kewajiban makan makanan yang halal itu kan untuk orang Islam ya. Orang non-Islam ya terserah mau makan apa, termasuk mau dimasak dengan bumbu apa, dengan cara apa, ya selera mereka. Saya justru berterima kasih dengan para penjual makanan yang menjual makanan haram dan memberikan label non-halal. Sehingga ketika melihat makanan non-halal, yang kita lakukan jangan emosi, cukup nggak usah dibeli. Selesai. Ngomong-ngomong, sejak kapan ya rendang punya agama? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.